Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadinal muttasili al imami Abi Zakaria Yahya As-Sarraf An-Nawawi qala. Jadi baca bedi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas qala marra an-nabiyyu bimra'atin tabqi 'inda qabri faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusib bimusibatani wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawwabaini faqalat lam a'rifka faqala innamas sabru 'inda as-sadmatil ula wa bi riwayatin lil muslim tabqi ala sabiyulaha. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kuburan. Beliau bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu berkata, menjauhlah dariku, karena engkau tidak terkena musibah sebagaimana musibah yang menimpa diriku, dan engkau tidak mengetahui musibah apa itu. Lalu diberitahukan pada wanita tersebut bahwa yang diajak bicara tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu pun mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga di muka pintu, dan di depan rumahnya tidak didapati para penjaga pintu. Wanita itu lalu berkata, saya tadi tidak mengenalmu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah saat pertama kali musibah terjadi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari 1283. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin, atas seorang perempuan, tabki ingda qabrin, yang sedang menangis di atas kuburan. Jadi di hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Nabi pernah jalan satu di kuburan, kemudian Nabi mendapati ala imro'atin, ada seorang perempuan yang lagi nangis
Perempuan lagi nangis di kuburan. Ingda qabri faqala ittaqillaha wasbiri. Kata Nabi, lalu Nabi menasehati perempuan ini. Kata Nabi, takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, wasbiri, sabar, gitu. Jadi Nabi menasehati si perempuan ini yang lagi nangis di kuburan. Faqala ilaika anni, kata perempuan itu ilaika anni, pergi, jangan dekat sama aku, gitu. Ini dia rupanya nggak tahu nih, yang lagi nasihatin dia ini adalah Rasulullah. Perempuan ini nggak kenal, nggak tahu, tuh. Jadi Nabi diusir, Nabi diusir, ya. Tapi Nabi memang seseorang yang punya sifat lemah lembut. Nabi punya sifat tawadu. Jadi Nabi nggak marah, biasa aja. Nabi nggak marah. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena sesungguhnya engkau tidak mengalami musibah sebagaimana aku alamin. Tuh, engkau enak aja nasihatin, suruh takwa, suruh sabar. Engkau nggak ngalamin aja musibah seperti aku. Tuh kata perempuan itu. Perempuan itu nggak tahu itu Nabi, itu Rasulullah. Gitu ya, dia nggak tahu. Walam ta'rifhu, dia nggak kenal. Fakilalaha, maka ada yang mengatakan orang nih, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu yang kamu usir itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waduh, kaget nih perempuan, dia nggak kenal, dia kaget Nabi. Maka buru-buru tuh fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina. Maka buru-buru dia datang ke rumah Nabi. Mau ngapain? Mau minta maaf gitu, gara-gara tadi tuh ada ngusir Nabi, kata-kata yang tidak pantas kepada Nabi. Dia minta maaf nih perempuan. Faqalat lam a'rifka, sungguhnya saya ini enggak kenal engkau ya Rasulullah. Saya enggak kenal. Ternyata Nabi emang enggak viral, enggak kayak NH Channel ya. Enggak kayak kita dikenal. Nabi enggak banyak dikenal. Jadi sampai perempuan itu enggak kenal sama Nabi. Wajahnya Nabi dia enggak tahu. Dia enggak tahu. Lalu kata Nabi bersabda, innamas sabru indas sodmatil ula, sesungguhnya sabar itu yang hakiki, yang paling afdol adalah ketika awal terjadi musibah. Tuh. Sabar yang sebenarnya itu adalah kata Nabi ketika engkau mengalami saat pertama kali terjadi musibah. Kalau udah beberapa hari mah udah lupa, ya kan? Jadi yang pertama tuh itu yang disebut dengan sabar. Tuh kata Nabi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, atau hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan pada riwayat Imam Muslim, tabki ala sabiyyin laha. Siapa dia nangisnya lagi ngapain itu perempuan? Nangis di kuburan. Kata Imam Muslim, dia nangis karena anaknya meninggal. Jadi anaknya masih kecil meninggal. Jadi dia nangis aja. Ya, dia nangis, namanya orang tua meninggal, mati sama anak, ya kan? Bab ujian yang paling berat itu kan ketika kita harus kehilangan orang yang kita cintai, ya Bu ya. Itu yang berat, kehilangan orang tua kita, kehilangan saudara, kehilangan suami, kehilangan anak. Itu yang kita berat menghadapinya. Itu. Makanya kemarin tuh
di Bandung ada acara perpisahan Kang Emil, gubernur. Masanya katanya udah selesai, dia ceramah sampai nangis. Dia bilang, saya selama jadi gubernur, saya telah kehilangan anak. Ini adalah ujian terbesar yang saya alami. Bisa jadi, iya, ujian yang paling besar adalah kehilangan orang yang kita cintai, gitu. Ya. Jadi perempuan ini nggak kenal, dia malah mengusir Nabi. Nabi nasehatin, ittaqillaha wasbiri, takwalah kamu kepada Allah dan sabar. Sebab orang kalau nggak ada sabar, nggak akan ada takwa. Orang yang nggak punya sifat sabar, dia nggak punya ketakwaan, rasa takut kepada Allah. Orang kalau nggak sabar, dia dicaci maki sama orang, dia ngebalesnya bisa 10 kali. Tuh kalau orang gak sabar. Orang kalau dicaci maki orang, dikata-katain orang, dia orangnya memang gak sabar, emosian, pasti dia akan ngebales bisa berpuluh-puluh kali balesannya sama orang itu. Tuh kalau orang gak sabar ya. Dan Nabi nasehatin, kamu takut sama Allah, kamu sabar. Ini artinya apa Pak, Bu? Artinya dalam kondisi apapun kita jangan pernah berhenti buat dakwah, Bang Omar. Jangan pernah berhenti buat ngajak orang, Bu. Ayo kita ngaji. Ayo kita yang punya HP nih, jangan main game aja. Share status, bikin status sebanyak-banyaknya di Facebook, di Twitter, di status WA. Status bikin, kita share, kita antar malam pengajian di musola Nurul Huda, kita bikin status. Itu sama dengan amal ma'ruf nahi munkar, ngajak orang pada kebaikan. Tuh, mudah-mudahan kalau kita ikhlas itu menjadi amal kebaikan kita hari ini. Dan mudah-mudahan ketika kita ngajak orang, kemudian ada orang yang hatinya dibukain nama Allah, pintu hidayah, dia mau ikut ngaji. Ya Pak ya, kayak Bang Umar nih dari jauh-jauh dari Kapuk, dia ngaji berapa? Awalnya cuma 2 orang sama Bang Agus, sekarang ngajak bapak-bapak ya Pak ya. Alhamdulillah. Nih aki-aki yang satu kagak ikut nih, yang pakai masker mulu, nggak ada. Lagi sakit ya? Iya, iya. Emang lagi pada musim ya. Biasanya kalau musim mangga pada batuk, pas sakit ya. Iya, nggak pernah beli, batuk aja ngeliat mangga. Nah, jadi yang namanya Nabi itu kondisi di kuburan aja, Nabi ngajak orang buat kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar. Jangan pernah berhenti. Pak Ustadz, saya udah ngajak, tapi nggak mau mulu. Gitu, saya ajak ngaji ke Nurul Huda malam Selasa nggak pernah mau, entar aja katanya. Sama saya juga, saya ngajak teman-teman saya ngaji yuk ya Tat, aneh lagi ada tahlilan, tahlilan, jadi menang tahlilan sama ngaji. Kenapa tuh bisa menang? Karena tahlilan mah ada beseknya ya Bu ya, beseknya. Kalau ngaji mah nggak ada beseknya. Tuh, dulu guru saya kalau ngajar ngaji nih diundang tahlilan, nggak mau Pak, ntar aja habis sisa, saya lagi ngaji gitu. Jadi yang penting mah ngaji dulu, yang wajib. Tahlilan mah nggak wajib, sunnah. Tuh, ini hujan-hujan pakai payung basah-basah, dikira mau ngaji, itu orang mau ikut tahlilan. Ya Allah ya. Jadi amal ma'ruf nahi munkar dimanapun harus kita lakukan, kapanpun, karena ayatnya watawasau bil haqi watawasau bis sobri watawasau bil haqi. Saling menasehatilah kamu dalam kebenaran, dalam ilmu. Nih kayak hari ini kita saling menasehati tentang ilmu. Watawasau bis sobri watawasau bil haqi watawasau bis sobri, dan saling dah menasehati kita
dengan kesabaran. Tuh. Watawa fi'il mudhari, kata kerja yang masa sekarang, yang masa yang akan datang, kata Pak Edi. Artinya apa? Artinya nggak boleh berhenti itu, terus ngajak berkesinambungan tuh fi'il mudhari, terus menerus, jangan pernah berhenti. Ini kita sekarang datang sendiri nih, ajak besok malam Selasa depan, ajak. Nggak mau, udah biarin aja, yang penting kita ngajak, terus kita ngajak. Tuh, itu namanya dakwah. Bahkan kalau ada orang kita ajak ngaji dia mau, maka kata Nabi, dia mendapatkan pahala seperti dapat onta merah. Onta merah itu adalah onta yang paling mahal di zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin Lamborghini, mobil yang mahal tuh, mobil Ferrari, mobil Jaguar. Nah, itu sama dengan pahalanya kita, Pak, kalau kita ngajak orang buat ngaji. Masya Allah. Ya, kayak Pak Edi nih. Ini Pak Edi nih Lamborghini-nya banyak nih. Ya, cuma kenapa ambulan mulu dia pakai? Gitu. Ya, karena ambulan buat nganter ya orang sakit, orang mati. Lamborghini-nya enggak diambil, ada di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Buat simpenan. Tuh, supaya bisa masuk surga. Tuh, ya. Faqala ilaiki, nah, kemudian dia mengatakan saya nggak kenal Nabi. Dia tuh nangis aja di kuburan. Ini menandakan bahwasanya perempuan boleh aja buat ziarah kubur, boleh. Perempuan boleh, Bu. Kalau memang nggak boleh, ini Nabi pasti ngelarang dong. Pasti Nabi suruh pulang itu orang. Jangan di kuburan, Bu. Enggak, Nabi enggak ngelarang, bahkan Nabi nasihatin. Ini menandakan perempuan boleh ziarah kubur. Tuh. Tapi ada tapinya nih. Perempuan kalau ziarah kubur harus punya etika, punya sopan santun. Pakaiannya harus tertutup auratnya ya Bu ya. Jangan ke kuburan engkongnya lebaran pakai rok mini. Udah gitu di depan kuburan engkongnya dia ngongkong. Aduh ya Allah, ya. Iya. Iya, mayatnya bangun bagaimana ya kan? Ya nggak sopan. Pakainya you can see ke kuburan. Baca Yasin enggak, main HP. Tuh. Ya enggak, itu jangan yang begitu. Udah gitu kalau perempuan kalau ke kuburan, kalau nangis jangan kelewatan, itu enggak boleh. Ini yang dikhawatirkan kan perempuan kalau dia nangis, itu nangisnya sambil goser-goseran, tahu goser-goseran? Iya, gosek-gosek aja dia sambil teriak-teriak. Jadi seakan-akan dia enggak nerima atas kematian orang tuanya atau saudaranya, dia nggak ridho, dia nggak ikhlas. Itu namanya bukannya pahala yang didapat sama almarhum, bisa dosa, disiksa ya kan, karena dia itu bukan nangis tapi dia meratap. Yang nggak boleh itu meratap. Nangis boleh, minggu yang lalu kan kita udah bahas, nangis itu adalah rahmat dari Allah yang diberikan ke hati setiap orang muslim. Tuh, makanya orang kalau punya sifat lembut hatinya, dia gampang nangis. Tapi kalau hatinya keras, dia susah nangis. Kena musibah, dia diam aja, dia nggak nangis. Hatinya keras. Orang hatinya keras nggak bisa nerima hidayah, nggak bisa nerima nasihat, petunjuk, nggak mau ngaji, nggak mau apa, hatinya masih keras. Tuh, ya. Jadi perempuan ini nangis anaknya meninggal dunia, anaknya masih kecil meninggal dunia. Tapi kemudian dia sadar, dia kemudian ke rumah Nabi, dia minta maaf. Ya, apa kata Nabi? Innamas sabru inda sudmatil ula. Sesungguhnya sabar yang sesungguhnya adalah ketika awal terjadinya musibah. Jadi kalau yang udah berhari-hari mah itu bisa jadi lupa. Tapi kalau yang pertama terjadi, itulah di situ tuh sabar apa enggak kita menghadapi ujian, gitu ya.
Terus Pedi, yang kedua Pedi. Wa an Abi Hurairah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin di sisiku di waktu aku mengambil atau mematikan kekasihnya dari ahli dunia, kemudian dia mengharapkan keridhaan Allah, melainkan orang itu akan mendapatkan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Iya, hadis riwayat wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yaqulullah ta'ala ma li abdil mu'minin, tidaklah bagi seorang hamba yang mukmin ingdi jaza'u, akan mendapatkan balasan idza qabadtu Sofiyah, ketika Allah mengambil Sofiyah, kekasihnya, orang yang dicintainya, min ahli dunia, summa ihtasabahu ilal jannah, maka tidak ada balasan kalau dia sabar kepada Allah, maka balasannya adalah sorga. Tuh, ada orang tua yang kehilangan suaminya meninggal, anaknya meninggal, mantunya meninggal, cucunya meninggal, kemudian dia sabar, maka kata Allah, maka dia balasannya adalah sorga. Sofiyah itu artinya kekasih, asalnya dari artinya bersih. Sofi, bahasa Arab Sofiyah, bersih, tulus. Jadi kekasih itu disebut Sofiyah karena orang itu biasanya kalau sayang sama anak, sama suami, itu hatinya tulus. Orang yang kita cintai itu adalah orang yang kita tulus mencintainya, bersih, tanpa kepentingan apa-apa. Makanya itulah disebut Sofiyah. Hadis ini ada di dalam bab kelemah lembutan dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi ini buat orang mukmin. Jadi musibah yang paling berat itu adalah ditinggal oleh kekasih-kekasihnya, oleh keluarga-keluarganya. Orang kafir, nah di sini mukmin. Kalau orang kafir, kalau dia berbuat kebaikan, maka enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia enggak ada imannya. Tuh. Maka pasrah sabar itu tanda-tanda orang beriman. Tapi kalau enggak ridho, enggak ikhlas, sering marah-marah, tanda orang itu lemah imannya. Tuh, bapak-bapak sekalian. Jadi hadis ini adalah ganjaran Allah buat orang-orang yang ditinggal wafat, tinggal mati sama keluarganya, kemudian dia sabar, dia ikhlas, dia ridho kepada Allah, maka orang ini tidak ada balasan kata Allah kecuali sorga. Masya Allah. Tuh, dia nggak ngarepin apa-apa, cuma pahala sama Allah. Maka orang ini nih, dia cuma ngarepin, dia sabarnya itu semoga Allah menghapus dosa saya, Allah memberikan pahala kepada saya. Maka orang ini jaminannya adalah sorga. Tuh, jaminannya adalah sorga. Bapak-bapak sekalian, memang dalam hidup ini memang kita ini dinamis ya, enggak statis. Hidup itu kan kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Ketika kita lagi senang, anak pada sehat, keluarga sehat, kita bersyukur sama Allah. Tapi ketika ada waktu, pasti semua orang ngalamin sakit, ya kan? Tadi saya berobat, baru pulang dari rumah sakit Pelni.
ngobrol-ngobrol di samping saya bapak-bapak tuan usia 55 tahun. Dia cerita, saya sakit, usus saya pecah, saya muntah darah Pak. Jadi usus saya itu udah dijahit, saya berobat terus seumur hidup katanya. Ya Allah. Satu lagi cerita aki-aki, usianya 70, saya juga sama, usus saya pernah pecah, dijahit kemudian disuntik, biayanya 21 juta, itu enggak ditanggung sama BPS. Ya Allah, udah sakit. Kemarin habis tahlilan di kampung hutan di Al-Ma'arid, ada cerita bapak-bapak kalau mau makan suntik dulu, suntik gula baru bisa makan. Udah masang ring 5, jantungnya udah dimasang ring 5. Ya Allah. Yang satu ustadznya, Pak Ustadz, palanya keliangan mulu, darahnya tinggi, tiap hari harus minum obat darah tinggi. Dalam pikiran saya, ya Allah, semua orang pada ngalamin sakit, jadi bukan kita doang ya Bu ya Pak. Iya, kita harus sabar, harus ikhlas, yang ngalamin sakit bukan kita doang, banyak banget ya Allah, sakitnya parah-parah dibandingkan kita. Kita mah paling perut perih ya Pak Edi ya, perih perut. Iya, kalau ya, kita mah paling perut perih ya, belum makan ya Bu. Iya, belum makan. Iya, paling masuk angin ya Bu ya. Sekarang sakit ya Allah macam-macam. Hidup itu dinamis, tapi kadang-kadang kesulitan itu bisa membawa kebahagiaan buat kita ya Pak ya. Kadang-kadang kesusahan, kesedihan, ujung-ujungnya manis, bisa membuat kita bahagia. Gara-gara sakit akhirnya kita jadi hati-hati kalau mau makan, ya kan? Dulu kita makan apa aja nggak pantang, makannya dikit, maksudnya dikit lagi tumpah penuh. Tapi sekarang makan dikit doang, ya kan? Makannya sayur-sayuran, ya kan? Terus kuah bening, gorengan udah nggak boleh. Kan ada hikmahnya. Ada sambal nggak boleh. Dulu mah nggak pernah olahraga, sekarang olahraga mulu ke JB. Tapi nggak mau dia kalau olahraga ke JB sama anak sama bininya. Kenapa? Jajannya banyak Pak Ustadz. Itu ada yang ngomong sama saya jamaah, Bang, kenapa nggak olahraga sama keluarga? Enggak, jajannya banyak anak saya, gitu katanya. Ya Allah, pelit amat itu orang tua ya. Tuh, ada hikmahnya. Sulit, susah kadang-kadang membawa kebahagiaan buat kita. Jadi jangan pernah nganggap hidup itu pasti ada hikmahnya. Kesusahan, kesedihan pasti ada hikmahnya. Enggak mungkin nggak ada, pasti ada. Kita harus yakin aja kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, tapi sesungguhnya kata Allah, di balik yang kamu tidak ketahui, di balik penyakit yang kamu alamin, di balik kesedihan kamu, di balik kemiskinan kamu, kata Allah, wa huwa khairul lakum, itu baik buat kamu. Tuh, cuma kamu nggak tahu, iya kan? Kita kadang-kadang nggak ridho sama Allah, kita nggak ikhlas dikasih susah, dikasih sakit kita nggak ridho. Wa huwa khairul lakum, kata Allah, bisa jadi itu baik, banyak hikmahnya, banyak pelajarannya buat kamu. Tuh. Terus wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, kata Allah, bisa jadi engkau mencintai sesuatu, mencintai harta, mobil, rumah, kontrakan, anak, istri, wa huwa syarrul lakum, tapi bisa jadi kata Allah semua itu adalah buruk, bahaya buat kamu. Tuh, bisa jadi orang kalau terlalu cinta ke harta akhirnya gelap mata, gelap hati, lalu berbuat dosa, berbuat maksiat, korupsi dan sebagainya. Gara-gara harta orang gelap, udah nggak ingat lagi sama ngaji, boro-boro sembayang, boro-boro ngaji, sembayang aja kadang-kadang kagak. Kenapa tuh? Karena lagi duit banyak, ya kan? Nih di sini ada orang kaya apa orang miskin nih? Orang miskin, ya sama ya sama saya Ibu ya. Mungkin kita kalau dikasih kaya nggak ngaji kali nih, ya Pak Asnan ya.
Kita udah di PRJ kali ya. Udah jalan-jalan kali kita ke puncak nih. Kalau kita jadi orang kaya mah, Pak Edin telepon, Pak Ustadz ngajar malam ini, gantiin aja sama yang lain, saya lagi sibuk. Tuh kalau kaya tuh, makanya kita bersyukur sama Allah. Makanya orang beriman itu nggak ada kalahnya, menang terus. Seri aja kagak, menang terus. Kenapa menang terus? Karena kalau dia lagi kaya, dia bersyukur orang beriman, iya kan? Kalau dia kena susah, dia bersabar. Itu bagus kata Nabi. Kaya bersyukur, kalau lagi miskin, dia bersabar sama Allah. Nggak ada kalahnya orang beriman mah. Ya Allah, Pak Ustadz, hidup susah, sakit saya di sini nih, nyesek bukan kantong. Oh, berarti susah. Tenang, kata Nabi, kalau kita susah, obat senjatanya sabar, iya kan? Senjatanya sabar. Kita lagi kena musibah, tenang, kita jangan kalah, masih ada sabar. Tuh, jangan kayak anak muda diselip motor, marah-marah, ngamuk, masya Allah, udah nggak ada sabarnya sekali. Ingat ya Bu, Pak, ketika kita emosi sama orang, sesungguhnya itu bukan diri kita loh. Itu adalah setan yang sedang menguasain jiwa kita. Tuh, setan mengalir dalam diri kita seperti mengalirnya darah dalam tubuh kita. Dia yang ngajakin tuh kita mencaci maki orang, menghina orang. Begitu emosinya anak-anak muda tuh kalau lagi marah di jalanan, motornya disalip aja, marahnya luar biasa. Semua binatang di Ragunan dikeluarin sama dia. Padahal di Ragunan sekarang cuma ada 2 monyet doang sama gajah. Itu juga udah sakit gajahnya saya lihat. Ya Allah. Nah, itu kalau kita nih umpamanya dicaci maki orang Bu, Pak, kita dicaci maki orang, tahu nggak kita dicaci maki orang, lalu kita nyaci maki dia, itu yang ketawa siapa? Setan. Setan seneng. Wih, kata setan tepuk tangan, alhamdulillah kata setan. Saya berhasil, ya kan, menggoda dia. Nah, saya kan tugasnya bikin orang Islam musuhan biar manusia pada berantem, itu setan. Tapi kalau kita dicaci maki orang, dihina orang, digosipin orang, Ustadz Mulyani tuh katanya kawin lagi, saya sabar, saya nggak marah, ya Pak dia, saya nggak marah. Nah itu setan paling gedek. Setan paling gedek sama orang yang kalau dia diajak berantem sama orang, dia nggak mau. Jangan mau. Sebab kalau orang caci maki kita, menghina kita, itu sedikit pun nggak akan merugikan kita, nggak ada. Apa yang rugi dari kita? Benjol? Nggak ada. Biarin aja dia mau ngomong apa, kayak sebedet aing mah, gitu kan? Bodoh amat lu mau ngomong apa, nggak bakalan. Orang sirik, orang dengki itu tandanya tidak mampu. Kalau dia sirik sama kita, tandanya kita di atas dia. Tuh, ya. Jadi hidup ini sabar. Yakinlah kalau kita sabar ada hikmahnya. Nah, sedikit ya sebelum selesai, ada cerita nih, cerita kakek-kakek tua. Kakek-kakek tua punya kuda, kudanya bagus banget kudanya, satu-satunya dia punya kuda. Pagi-paginya dia lihat kudanya di kandang, udah nggak ada, udah kabur kudanya. Terus tetangganya pada datang. Biasa tetangga mah suka ngegosip, ya kan? Ya Allah, Bapak punya kuda satu-satunya bagus, pakai hilang. Bapak sial amat sih nasibnya, begitu. Tuh kata dia, ya namanya tetangga kan bisanya nilai orang mulu, ya kan? Kesian banget sih Pak, nasib Bapak suwe banget, kata Bang Ajat mah, begitu ya. Akhirnya kata si Bapak itu apa jawabannya? Nih cakep nih, bilangnya gini, kata si Bapak, biasa aja. Luar biasa tuh, orang sabar itu kalau kena ujian biasa aja, dia nggak kelihatan begitu ngedrop, begitu dikena penyakit, diponis begini-gini, dia ngedrop. Ini sakit gula nggak ada obatnya, siapa bilang? Kullu dain dawaun, setiap penyakit pasti ada obat. Yang menentuin bukan dokter, umur semuanya Allah yang nentuin. Jangankan yang sakit, kadang-kadang yang sehat aja pagi-pagi tahu-tahu meninggal. Kayak teman saya, guru saya juga, Ustadz Amsir, orang Menceng kemarin.
Ya kan, nggak sakit nggak apa, ngajinya rajin kemana-mana. Tuh, tahu-tahu dikabarin kena serangan jantung, kemarin meninggal. Padahal nggak sakit. Yang sakit di rumah sakit masih pada hidup. Tuh, ya. Nah akhirnya si bapak itu bilang biasa aja, lihat aja nanti, gitu. Artinya lihat aja nanti yang terjadi. Orang sabar itu yakin, pasti dibalik ini Allah punya rencana lain. Tuh kata bapak itu, Allah pasti lagi nguji saya. Mungkin pertama ujiannya biar saya dilihat keimanan saya kuat apa enggak. Kedua, kalau saya sabar, Allah akan menghapus dosa-dosa saya. Gara-gara kehilangan kuda, ntar dosa saya dihapus sama Allah. Biasa aja kata dia, lihat aja nanti. Besoknya kudanya datang lagi. Kudanya bukan 1, 10. Dia bawa teman dari hutan. Jadi kudanya itu bawa teman dari hutan. Dia ke hutan, ada teman-temannya, alumni SMP berapa gitu dulu ya. Terus dia bareng-bareng, main yuk kesana yuk gitu. Kayak Pak Edi, SMP Cepejigo, ya kan? Pada bareng tuh 10 datang ke rumahnya. Waduh, tetangganya pada sirik, pada dengki. Kan kadang-kadang kan tetangga mah nggak boleh ngelihat tetangganya kaya. Tetangganya beli mobil nih, dia beli bodrek, iya kan? Iya, kok bisa ya dibeli mobil gitu, kok bisa ya? Iya, orang tetangga beli motor, dia beli panadol, begitu. Tetangga namanya juga, ya kan, tetanggaku, idolaku. Datang lagi tetangganya ke rumah bapak-bapak. Ya Allah Pak, bapak orang beruntung, kemarin hilang 1 kuda, sekarang ada 10. Apa jawabannya bapak-bapak itu? Dia lagi bersyukur tuh bapak-bapak. Biasa aja tuh. Jadi ketika ujian lagi susah, dia biasa aja. Ketika lagi enak, nikmat, dapat nikmat, dia biasa aja, nggak sombong. Duit saya banyak nih. Orang kan kalau kadang-kadang kalau lagi duitnya banyak, keteknya naik begini. Iya, tapi kalau lagi nggak punya duit, ya. Udah makan bang? Belum. Ngopi? Belum. Lah, di musola aja bang? Iya, belum ngopi. Nah terus ceritanya biasa aja, lihat aja nanti gitu. Jadi lihat aja nih, Allah sebenarnya rahasianya apa ngasih kuda banyak banget sama saya. Akhirnya anaknya main kuda dah tuh latihan, jatuh anaknya, kakinya patah itu si bapak. Lah tetangganya datang lagi, ya Allah Pak, baru punya kuda, sial amat sih Pak nasib bapak. Apa jawaban bapak itu? Biasa aja, nggak sedih anaknya patah kakinya. Ya orang sabar tuh ya udah nerima. Orang sabar tuh optimis. Kalau memang anaknya patah ya diobatin, lihat aja nanti gitu katanya. Apa sih rahasianya nih anak saya kok bisa patah begini? Nggak lama datang raja ke kampung itu untuk mengambil anak-anak muda buat perang. Semua anak muda dibawa buat wajib militer. Nah anaknya si bapak itu nggak dibawa, orang kakinya pincang. Ya katanya ini mah udah belum perang udah mati duluan, ini mah keinjek tank. Udah dah kata raja, jangan dibawa ini mah nih, ini mah pincang kakinya, nggak bener ini mah jalannya gitu. Akhirnya nggak dibawa. Wah tetangganya datang lagi. Ya Allah Pak, bapak beruntung banget hidup, anak saya pada dibawa, bapak anaknya nggak dibawa. Apa jawaban bapak itu? Biasa aja, lihat aja nanti insyaallah. Artinya ini apa? Artinya orang sabar itu hidupnya selalu optimis, visioner, jauh mikirnya ke depan, enggak ke belakang. Jadi dia selalu mikirnya ke depan. Ya, apa yang terjadi hanya Allah yang tahu. Kita hidup hanya tinggal menjalani aja. Itu hari ini kita bersyukur, hari ini bisa sehat, bisa hadir di sini. Berapa banyak orang yang di rumah sakit pengen ngaji, nggak bisa karena masih dipasang infus, ya kan? Kemarin lu pada sehat ya nggak mau ngaji, sekarang aja udah sakit pada ngaji, ya kan? Makanya kita alhamdulillah nggak usah mikirin besok. Besok terjadi bagaimana bukan urusan kita, urusan Allah. Ini aja hari ini kita nikmati, kita bersyukur kepada Allah. Jadi itu bapak-bapak sekalian tentang bab sabar. Insyaallah nanti kita bahas lagi tentang persoalan-persoalan sabar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.